Saya non-muslim, tapi ini bukan bicara agama lagi. Nah, ini bicara tentang Nusantara. Bicara tentang satu kaum yang besar di muka bumi ini. Jadi ketika ada yang membangun narasi, menabuh genderang perang, itu sudah tidak lagi bicara agama. Itu ancaman terhadap kaum Nusantara. Terkait laporan hukum kepada saudara kita Gus Fuad Peret Yogyakarta, juga provokasi perang Rizik Syihab, dan maklumat Robitoh Alawiyah. Dengan ini kami mengeluarkan tanggapan dan maklumat sebagai berikut. 1. Mari kita bersiap-siap menghadapi perang Diponegoro Jilid 2, melawan kemungkaran kaum rasis, fasis, kabib berkedok cucu Nabi yang padahal keturunan antek penjajah di negeri ini. Kami akan himbau pihak yang berwenang untuk membubarkan Robitoh Alawiyah sebagai ormas yang rasis dan fasis. Ini ada surat maklumat dari Robitoh Alawiyah di situ. Berkop surat Robitoh Alawiyah. Alamat dianggap dibaca nomor 109A DPP RA dan seterusnya dianggap dibaca perihal maklumat Robitoh Alawiyah bertempat Jakarta. Maklumat Robitoh Alawiyah terkait dengan penghinaan terhadap Habib Idrus bin Salim Al-Jufri dalam kurung guru tua. Pembukaan dianggap dibaca. Isi, setiap keragaman golongan, suku, dan ras dalam bangsa Indonesia adalah bagian penting yang dirajut dalam Bhinneka Tunggal Ika. Kami memahami eratnya hubungan emosional masyarakat kawasan Indonesia Timur dengan guru tua, yakni Habib Idrus bin Salim Al-Jufri selaku pendiri ribuan madrasah Al-Khairat. Dengan ini kami mendukung upaya hukum yang dilakukan oleh para peserta guru tua, serta mendukung penegak hukum untuk segera memproses laporan penghinaan ini demi terwujudnya kerukunan dan persatuan di tengah masyarakat. Itu ada beberapa poin yang butuh kita pertanyakan, termasuk tentang hubungan emosional, kemudian ribuan madrasah, itu tidak ribuan, tapi sekitar seribuan. Kemudian berstempel basah DPP Robitoh Alawiyah, bertanda tangan Taufik bin Abdul Qadir Assegaf, jadi ini gelar Habibnya sudah tidak ada ini nampaknya. Kemudian Muhammad bin Muhdor Al-Hamid, bertanda tangan Ketua Umum dan Sekum. Kemudian ada juga Tubagus Mogi, tantangan perang dari Habib Rizik Syihab yang mewakili klan Habib Alwi kepada pribumi Nusantara yang juga disebutnya sebagai monyet, ormas monyet, jenderal monyet. Nah itu yang mau kita bicarakan. Bagaimana Robitoh Babat Kebantenan mensikapi peristiwa-peristiwa ini? Itu bagus, Mogi. Dipersilakan. Baik, terima kasih Mas Rifki dan para pemirsa sekalian. Menyikapi perihal tersebut, kami dari Robitoh Babat Kebantenan mengeluarkan pula maklumat Robitoh Babat Kebantenan yang dalam podcast kali ini saya minta izin untuk membacakannya ya, Mas Rifki. Oke, baik, terima kasih kalau begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Maklumat Robitoh Babat Kebantenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmatnya yang telah, sedang, dan akan diberikan kepada kita beserta segala tambahannya. Salawat, salam, dan keberkahan semoga Allah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat yang terpilih, dan umat pengikutnya sampai akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Menanggapi berita terkini terkait laporan hukum kepada saudara kita Gus Fuad Peret Yogyakarta, juga provokasi perang Rizik Syihab, dan maklumat Robitoh Alawiyah. Dengan ini kami mengeluarkan tanggapan dan maklumat sebagai berikut. 1. Kami menolak guru tua Habib Idrus bin Salim Al-Jufri yang biasa disingkat Sis Al-Jufri diajukan dan diangkat sebagai pahlawan nasional. Bukan karena rasis, tetapi dikarenakan beliau tidak memenuhi syarat untuk diajukan sebagai pahlawan nasional dengan ketentuan yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang gelar, tanda jasa,
dan tanda kehormatan pasal 1 ayat 4 dan juga pasal 26 di undang-undang yang sama. Tidak memenuhi persyaratannya dikarenakan antara lain, yang satu, Sis Al-Jufri bukan warga asli yang lahir di Nusantara atau Indonesia, tetapi kelahiran Yaman. Yang kedua, ketika tanah airnya dijajah oleh Inggris, beliau malah hijrah ke Indonesia. Yang ketiga, sampai wafatnya pada tahun 1969, jadi Indonesia sudah merdeka, Sis Al-Jufri ini belum mengurus kewarganegaraannya sebagai warga negara Indonesia, saudara-saudara. Yang keempat, belum ditemukan bukti sejarah Sis Al-Jufri melakukan perjuangan perlawanan kepada pihak penjajah di negeri Indonesia. Beliau sekedar sebagai pendidik yang mendirikan banyak madrasah saja. Sehingga, andai warga Indonesia Timur menghormati dan menghargai peranan beliau sebagai guru tua, tapi harap dimaklumi, peranan beliau tidak memenuhi syarat untuk diajukan sebagai pahlawan nasional. Dan kami himbau pemerintah bahwa tidak boleh tokoh diangkat sebagai pahlawan nasional hanya karena kepentingan politik saja. Padahal tokoh nasional kelahiran Nusantara, Indonesia, yang jelas sejarahnya berjuang mengorbankan harta, jiwa, dan raga melawan pihak penjajah di berbagai daerah saja, masih banyak yang dalam proses antrian untuk disahkan pemerintah untuk menjadi pahlawan nasional. Dan perlu kiranya kita sampaikan, pahlawan nasional dari Sulawesi Tengah tahun 2021 itu sudah ada yang diresmikan oleh pemerintah, yakni Tombolo Tutu. Nah, artinya kalau dari tahun 2021 sudah ada peresmian pahlawan nasional dari tokoh Sulawesi Tengah, amat sangat kurang adil bila mana tahun 2025 ini masih diminta lagi tokoh dari Sulawesi Tengah. Kasihan dengan daerah-daerah lain yang masih ngantri mengajukan tokoh pahlawan daerahnya untuk menjadi pahlawan nasional. Nah, kedua, kami juga menanggapi dengan maklumat kami Robito Babat Kebantenan mendukung penuh Kiai Haji Muhammad Fuad Riyadi atau Gus Fuad Pleret untuk terus berjuang menjaga kemuliaan para ulama Nusantara, menjaga Pancasila, NKRI harga mati, dan terus membongkar kepalsuan nasab Ba'alawi demi menjaga kemuliaan dan kesucian nasab Rasulullah Muhammad SAW. Perlu diketahui bahwa yang dilaporkan oleh mereka terhadap Gus Fuad Pleret dengan pasal terkait kebencian yang didasarkan alias sara, sementara perkataan monyet itu lebih masuk ke penghinaan ringan. Dan penghinaan ringan itu delik aduan. Sementara korban dalam hal ini sudah lama meninggal sejak tahun 1969 Masehi. Sepengetahuan kami, keluarganya pun tidak bisa men-over hak melakukan aduan dari almarhum. Sebab ini perkara pidana dan bukan perdata, di mana pewarisan legal standing tidak berlaku. Sehingga, gugatan kepada Gus Pleret kami himbau untuk dibatalkan demi hukum. Tapi, kalau tetap bersikukuh, ya tidak mengapa. Insya Allah, kami sudah sangat siap mendukung Gus Fuad, silahkan diteruskan. Nah, sepengetahuan kami, pernyataan Gus Fuad Pleret merupakan bentuk sikap keadilan terhadap sikap banyak oknum Habib Ba'alawi yang lebih dulu. Oknum kok banyak ya? Mereka banyak biasa mencaci para tokoh Nusantara, antara lain dengan pernyataan buta mata, buta hati, sebutan kata binatang, anjing, monyet, babi, jangkrik, kodok, curut, dan lain sebagainya, yang tidak pantas disampaikan ketika ceramah agama yang lebih jelas terbukti sebagai provokasi rasis dan fasis di tengah umat, saudara-saudara. Maklumat kami yang ketiga, atas adanya provokasi perang, cacian yang disampaikan oleh Rizik Syihab untuk memecah belah umat, kami menghimbau dan mendesak kepolisian dan aparat yang berwenang untuk menertibkannya. Tertibkan itu Rizik Syihab. Dan kami mendesak agar kasus chat mesum Rizik Syihab untuk dilanjutkan proses hukumnya. Bila mana polisi membiarkan saja Rizik Syihab memprovokasi umat, maka kami himbau Rizik untuk tidak mengadu domba pribumi Indonesia.
cukuplah dari kalangan para kabid Ba'alawi saja kalau berani. Dan kami siap kerjasama bahu-membahu dan menghimbau para pendukung ulama Nusantara dengan tesis Kiai Imad, Gus Fuad, Kiai Abbas, dan lain sebagainya dengan berbagai organisasi pendukung yang ada, semisal PWILS, Perjuangan Wali Songo Indonesia, Laskar Sabilillah, Garda Wali Songo, Laskar Mataram Raya, LASNU, Laras, dan lain sebagainya. Untuk mari kita bersiap-siap menghadapi Perang Diponegoro Jilid 2, melawan kemungkaran kaum rasis, fasis, kabib berkedok cucu Nabi, yang padahal keturunan antek penjajah di negeri ini. Maklumat keempat, atas adanya maklumat Robito Alawiyah, kami himbau agar tidak menambah provokasi dan kegaduhan dengan memutarbalikkan fakta yang ada, seakan demi mewujudkan persatuan di tengah umat, padahal kenyataannya banyak membiarkan anggotanya dari kalangan Habib membuat sikap perpecahan di tengah umat yang selama ini dibiarkan saja oleh Robito Alawiyah. Yang bila mana Robito Alawiyah terus bersikap seperti ini, kami akan himbau pihak yang berwenang untuk membubarkan Robito Alawiyah sebagai ormas yang rasis dan fasis karena membiarkan para anggotanya membuat perpecahan di tengah umat dengan klaim sebagai cucu Nabi yang tidak terbukti secara ilmiah dan kerap merendahkan orang lain serta mengeksploitasi umat, terutama merendahkan para kiai-kiai ulama pribumi Nusantara. Maklumat kelima, kami menghimbau masyarakat untuk tidak terprovokasi atas berbagai pernyataan yang disampaikan oleh para habib untuk memecahkan umat dan kalangan pribumi. Kami pada dasarnya menghargai aspirasi warga Indonesia Timur, tapi segalanya harus disesuaikan dengan aturan hukum yang berlaku. Penghargaan kepada guru tua atas jasa sumbangsi beliau dalam bidang pendidikan, dalam penilaian kami, sudah cukup dengan digunakannya nama beliau sebagai nama bandara di Palu hingga melewatkan tokoh pahlawan nasional dari Sulawesi Tengah, yakni Tombolo Tutu, yang lebih jelas sejarahnya dalam perjuangan melawan penjajah. Janganlah malah memalukan nama baik guru besar yang sudah wafat di alam kubur karena kepentingan politik semata diajukan sebagai pahlawan nasional, padahal tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku di negeri ini, apalagi tahun 2021 sudah ada pahlawan nasional yang ditetapkan dari daerah Sulawesi Tengah, yakni Tombolo Tutu. Sehingga perlu ada empati dari daerah lain untuk tokoh-tokoh daerah lain lah yang diajukan atau diangkat sebagai pahlawan nasional. Marilah kita jaga persatuan dalam bingkai kebinekaan Tunggal Ika dan NKRI harga mati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 30 Ramadan 1446 Hijriah, 30 Maret 2025, Ketum Robitoh Babat Kebantenan, Rindu Bagus Mogi Nufal Satya Tirtayasa. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus Mogi, ini boleh saya lanjutkan pembicaraannya ya? Monggo, Mas Rifki. Ya, yang pertama tadi bahwa ketika menyebut frase rakyat atau masyarakat Indonesia Timur itu tidak berarti seluruh masyarakat Indonesia Timur yang apa namanya yang berkaitan dengan Habib Idrus bin Salim Al-Jufri, karena kemarin saya teleponan itu ada juga yang kontra dan lain sebagainya dari Indonesia Timur. Jadi tidak semua. Ini supaya bayangan di pikiran audiens itu seolah-olah seluruhnya Indonesia Timur mendukung pencalonan Habib Idrus bin Salim Al-Jufri. Kemudian yang menarik tentang Tombolo Tutu itu tadi, saya mau bertanya mengenai itu karena mengapa saya tanyakan ke Tubagus Mogi? Karena yang saya tahu ya dari data yang saya miliki, Tubagus Mogi ini bukan agul-agulan nasab ya, Anda ini di dalam konteks bahwa beliau memiliki pengalaman, kompetensi, pengetahuan mengenai dunia sejarah kepahlawanan nasional dan lain sebagainya yang terkait itu. Yang data saya miliki itu Bagus Mogi ini adalah cucu dari tokoh pahlawan nasional Sultan Ageng Tirtayasa Banten dan Raden Arya Wangsakara.
kemudian juga Sultan Agung Mataram, HB1 dan Pangeran Diponegoro. Kalau yang paling terdekat adalah bapak beliau adalah Marsda TNI AU Raden Tubagus Harudin Gunawan dan kakeknya dari ibunya ayah Kolonel Iya. TNI AD Raden Widodo yang dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Nasional Kalibata Jakarta. Kakek Tubagus Mogi juga veteran perang serangan umum 1 Maret 1949 di Jogja. Nah, ini data yang saya miliki mengenai Tubagus Mogi dan keluarganya. Jadi makanya tadi ketika menyebutkan Tombolo Tutu itu saya tertarik mengangkatnya dalam kapasitas pengalaman dan kompetensi itu. Setahu saya Tombolo Tutu itu, ini mohon dikoreksi ya Tubagus ya. Setahu saya Tombolo Tutu itu belum dijadikan pahlawan nasional atau sudah? Baik, sudah Mas Rifki. Jadi per tahun 2021 itu berbagai tokoh pahlawan itu diangkat sebagai pahlawan nasional. Pas kebetulan pahlawan nasional dari Provinsi Banten itu adalah leluhur saya dengan Kiai Madin Usman Al-Bantani, yakni Raden Arya Wangsakara, itu dari Provinsi Banten. Sedangkan dari Sulawesi Tengah itu sudah diresmikan Tombolo Tutu. Nah, jadi kalau dari Sulawesi Tengah ini kemudian mengajukan lagi, ya harusnya ada empati untuk antri nih dari daerah lain mengajukan pahlawan nasionalnya, mengajukan pahlawan daerahnya untuk diresmikan pemerintah sebagai pahlawan nasional. Karena dari Banten saja itu terakhir tahun 2021 itu leluhur kami sudah resmi sebagai pahlawan nasional, yakni Raden Arya Wangsakara, dan di tahun yang sama dari Sulawesi Tengah sudah diresmikan yaitu Tombolo Tutu sebagai pahlawan nasional. Jadi kurang etis, kurang pas apabila di tahun 2025, ini masih selang 4 tahun ya Mas Rifki, apabila ada tokoh lain itu diajukan sebagai pahlawan nasional, apalagi nyuwun sewu kalau kita biasa dulu itu mengajukan pahlawan nasional kan harus memenuhi persyaratan-persyaratan yang ada ya Mas Rifki ya. Sedangkan untuk kasus Pak Sis Jufri ini itu tidak memenuhi persyaratan dalam pandangan kami untuk diajukan sebagai pahlawan nasional. Nah, apabila diajukan, yang pertama ini tidak etis dengan daerah lain. Yang kedua, ini seperti sekedar kepentingan politis saja. Dan ini bisa mencederai rasa keadilan bagi warga pribumi di berbagai daerah. Nah, jadi saran dari kami tidak perlu dilanjutkan, tidak perlu dipaksakan untuk dijadikan sebagai tokoh pahlawan nasional. Toh pemerintah juga sudah menghargai aspirasi yang ada dengan menjadikan nama beliau sebagai nama tokoh di Bandara Palu. Jadi kalau misalkan masih kurang, ya ibarat pepatah itu dikasih hati kok minta jantung gitu loh Mas Rifki. Jadi kami harapkan ini ya Mbok Yao harusnya sadar dirilah. Karena pada dasarnya sudah ada kok tahun 2021 tokoh pahlawan dari Sulawesi Tengah yang diangkat jadi pahlawan nasional. Untuk Pak Sis Jufri ini sendiri sudah jadi nama bandara kok. Bahkan sampai melewatkan tokoh pahlawan nasional. Pahlawan nasional saja dari Sulawesi Tengah belum dijadikan nama bandara. Orang tuh taunya malah tokoh besarnya malah Sis Jufri. Padahal ada tokoh pahlawannya. Nah itu yang sebenarnya kami prihatin. Jadi jangan sampai karena aspirasi oknum-oknum tertentu ini dipolitisir dan seakan-akan yang mengkritisinya itu dianggap bersalah, yaitu Gus Fuad Peret gitu. Itu kan sebenarnya sikap kritis beliau demi keadilan anak bangsa di negeri tercinta ini, Mas Rifki. Ya, Tombolo Tutu itu kok nampaknya tenggelam ya namanya ya ini saya nggak tahu secara faktualnya gimana, tapi selintas saya lihat dari komentar-komentar netizen, kemudian ya secara umum ya. Padahal Sulawesi Tengah itu memiliki pahlawan yang sudah diakui negara, diresmikan oleh negara bernama Tombolo Tutu. Tapi kok nampaknya yang dibesar-besarkan itu adalah Habib Idrus bin Salim Al-Jufri, tapi Tombolo Tutunya itu ditenggelamkan gitu. Ini polanya itu persis sama dengan apa yang terjadi di Indonesia bagian barat. Semuanya dihabibkan semua, malah Haul Gresik, Haul Solo, kemudian apa namanya ya cerita-cerita leluhur kelan Habib Alwi pakai mau kondom itu dan lain sebagainya ya. Itu betul. Ini nampaknya ada rencana ya, nampaknya ya ada semacam penenggelaman terhadap pahlawan pribumi Sulawesi Tengah ini. Bagaimana pandangan Tubagus begini?
Nggih, nggih. Ya, kita prihatin, ya kita berharap semoga tidak benar, tapi fakta-fakta yang ada ini sudah membuat kita perlu waspada. Dan orang-orang Nusantara, apapun agamanya, yang mencintai tanah tumpah darah ini harus bangkit, harus bereaksi melawan itu. Tidak bisa kita diamkan, tidak bisa kita biarkan. Jadi kalau Habib Rizik di sana menyerukan asa golok, menabuh genderang perang, kaum Nusantara harus bangkit melawan itu. Apapun agamamu, bangkit lawan itu. Sebuah pelecehan yang tidak bisa kita diamkan, tidak bisa kita biarkan, tidak bisa kita anggap biasa-biasa saja, tidak bisa kita maklumi begitu saja. Nah, kemudian seruan Habib Rizik itu mulai disambung sebarluaskan oleh oknum-oknum Habib yang lainnya. Oke, saya juga mau sampaikan kepada saudara-saudara sebangsa setanah air, kaum Nusantara, bangkit! Mari kita bersatu, tunjukkan bahwa kita adalah satu. Apapun suku, ras, agama kita adalah satu, kita adalah kaum Nusantara. Bangkit lawan. Ya, bukan orang mana yang nama turun-turun aja nang mereka perang, jadi perang aku budak detik bisa begitu mah. Artinya, jadi akhirnya yang korban itu saudara-saudara kita antara muhyiddin dengan kita diadu domba. Maka kalau kita tidak cerdas, tidak cermat, kita memahami teori-teori orang-orang yang berplat G itu, kita sudah perang dari kemarin. Tapi bukan itu arah kita. Arah kita ini meluruskan sejak. Ketahui bahwa PWILS ini sudah berbadan hukum, sudah resmi. Ada artinya sudah lengkap. Dan Ketua PWLS Banten pun sudah diberi SK. Ketika nanti dibentuk PWI Kabupaten pun tentu dengan SK dari Ketua Provinsi. Dan PWLS ini didirikan sekitar 1,5 tahun yang lalu di Empat. Salah satu pendirinya yaitu Dr. Gus Abbas Bilyahshi, MA, dan Haji Madudin, MA, dan termasuk saya dan yang lain banyak. Misi PWLS itu menjaga, melestarikan adat budaya, situs-situs sejarah di Indonesia. Cagar-cagar budaya dirawat, makam-makam leluhur para ulama, para pejuang dirawat, dan menjaga nasab para pejuang bangsa kita dari golongan ulama dan sebagainya. Landasan hukum PWLS itu tetap ahli sunnah wal jamaah al-mahdiyah, penganut NU, dan dasar hukumnya juga yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, Bhinneka Tunggal Ika. PWLS selalu komit menjaga stabilitas keamanan nasional, menjaga persatuan-persatuan Indonesia, menjaga adat budaya suku-suku, dan tetap berkomitmen bekerja sama membantu program pemerintah dari Presiden sampai PKS RT untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Dan PWLS ini tetap dakwahnya mengikuti dakwahnya Wali Songo, berdakwah dengan ilmu, berdakwah dengan akhlak. PWLS tidak memusuhi siapapun, tidak membenci siapapun. PWLS hadir di antaranya
selain menjaga situs sejarah, yaitu yang sedang terjadi sekarang, meluruskan nasab siapapun, khususnya para pejuang bangsa, khusus menjaga kesucian Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dari yang ngaku-ngaku keturunannya, tetapi tidak mampu membuktikan secara jelas validitasnya. Tidak ada bukti sejarah, tidak ada bukti tes DNA, tidak ada kitab-kitab sejaman, dan sebagainya. PWLS ini, khususnya ini untuk di Pandeglang, tentu diharapkan hadir memberikan edukasi pada seluruh saudara kita yang di Pandeglang dari paham-paham yang membodohi saudara kita terkait tentang nasab yang mengklaim menisbahkan pada Rasulullah Muhammad SAW. Ini penting kita luruskan. Apakah dasar kebencian? Tidak. Justru kita, khususnya PWLS di Pandeglang, sedang meluruskan mereka yang salah paham agar tidak tersesat dalam memahami. Itu adalah bentuk tanggung jawab dan kasih sayang kita. Tiraku ayat dulu kurang paham masalah, kurang diluruskan. Namun ayat dulu anu paham masalah diluruskan, naon kaya pantas disebut hewan atau pantas karunyaun eta masuk ulah sasar. Jadi framing yang menganggap PWLS ini benci, Wahabi dan sebagainya itu tidak berdasar. Sebab yang sedang digemakan oleh PWLS termasuk di Pandeglang ini sedang meluruskan paham mereka yang memang tidak semestinya. Sementara Ibnu Hajar Al-Haytami dalam salah satu kitab sudah menganjurkan bahwa kita semua harus cemburu terhadap orang yang mengklaim dirinya bernasab ke Nabi Muhammad. Kewajiban umat Islam, siapapun dia, bukan hanya anggota PWLS, siapapun yang merasa dirinya umat Islam, wajib cemburu terhadap orang yang mengklaim dirinya melihat Nabi, apalagi diumumkan di halayak, apalagi karakter dan akhlaknya tidak sesuai dengan akhlak Rasul, apalagi menimbulkan fitnah dan perpecahan. Maka perbuatan tersebut jelas mencoreng kesucian Nabi Muhammad. Nah, tanggung jawab kita umat Islam khususnya yang di Pandeglang untuk mengkanter hal itu dengan apa? Dengan ilmu, dengan ilmiah, menjelaskan secara ilmiah, baik ilmiah, kitab baik kitab, referensi baik referensi. Perkara nasab ini perkara ilmu nasab. Perkara nasab bukan perkara otot, perkara nasab bukan perkara gelut, perkara nasab bukan perkara perang. Perkara nasab adalah perkara ilmu, perkara ilmiah, referensinya yang kitab sejarah, silsilah nasab yang sudah ditahqiq, yang sahih, tidak mengkoti, dan tes DNA. Banyak yang salah sangka tentang tes DNA. Yang dituduh itu dikambing hitamkan terkait tes DNA, Gus Abbas Buntut, Yusuf, Kiai Haji Madudin. Sebetulnya yang pertama kali menganjurkan bahkan mewajibkan terhadap siapapun yang ngaku keturunan Nabi harus dites DNA itu ya bukan Kiai Haji Madudin, bukan Yusuf, bukan Gus Abbas Buntut, bukan orang PWLS, tapi Rizik Syihab.
Rizik Syihab yang pertama kali rekam jejak medsos masih jelas mengatakan siapa saja yang mengaku cucu Nabi, perlihatkan silsilah nasabnya yang mutasil ke Rasulullah, gegerkan kitabnya, kemudian tes DNA, barangkali DNA Nabi kemana, DNA dia kemana. Nah, Rizik Syihab yang ngomong. Yusuf ketika itu mengikuti Rizik Syihab. Katanya Rizik Syihab ini ulama. Ya, saya ikuti dengan teman-teman. Maka siapa yang ngaku-ngaku cucu Nabi? Kita orang Pandeglang tahu semua. Apakah yang ngaku cucu Nabi itu Yusuf? Di dalam darah Yusuf mengalir darah suci Rasulullah. Kagak. Apakah Gus Abbas? Kagak. Kiai Haji Imaduddin, orang PWI? Kagak. Yang gembar-gembor mengklaim diri, ngaku-ngaku dengan sangat yakin, pede di podium, di TV itu ya tadi. Oknum-oknum Habibian yang jelas itu ya bahar sengit. Maka ketika ada yang ngaku cucu Nabi di hadapan umum, maka terkena kita anjuran Ibnu Hajar Al-Haytami bahwa kita harus cemburu, artinya harus memverifikasi, menanyakan validitasnya. Benar enggak nih? Kebetulan banyak yang ngaku dari para Habib. Nah, kita umat Islam terpanggil ditambah diperkuat dengan adanya statement Rizik Syihab. Ditanyakan silsilah nasabnya, ditanyakan kitabnya, ditanyakan tes DNA, suruh Rizik Syihab. Nah, ketika kami bertanya, Gus Abbas bertanya, meminta bukti dan validitasnya kepada mereka, para Habib yang ngaku cucu Nabi, mestinya mereka menjawab dengan ilmiah, dengan data, fakta, dan bukti. Ini kitab sejamannya, ini data sejarahnya, ini referensinya, ini manuskripnya, ini tes DNA-nya. Enggak usah marah-marah, ngotot-ngotot, klotot-klotot dengan perang-perang dan perang. PWLS ini dakwahnya dengan ilmu dan akhlak. Bukan berarti kita tidak berani untuk perang, dan karena kita memang bukan orang yang punya ambisi perang. Tapi kita hanya sedang dakwah berdasarkan ilmu dan akhlak. Ditanyakanlah secara ilmiah kepada mereka. Ya, kalau bicara perang mungkin aja keturunan orang yang bukan perang. Orang Pandeglang ini, para Tubaus di Pandeglang, para Rabu, para turunan Abuya, turunan Kiai, ada turunan Abuya Sohib, Sesot, ada turunan Sehruyan. Wah, yakin itu kan turun tukang perang. Kita orang-orang Pandeglang, orang pribumi Nusantara itu tukang perang. Jangan ngajak-ajak perang kepada turunan tukang perang. Kalau kita tidak lagi nih ngapain? Karena kita yang dakwahnya juga sejatinya ilmu dan akhlak. Kecuali kita memang diganggu. Nah, kalau ada yang nanya, Kang, ini PWLS Pandeglang punya modal apa berdiri di Pandeglang? Udah harus disiapkan hijibnya, hijib Nasr. Nggak usah hijib Nasr, kalaupun kita punya nggak usah. Karena kita bukan sedang perang secara fisik, kita sedang perang secara ilmiah. Kita ini PWLS Pandeglang khususnya punya hijib, sangat ampuh hijibnya, yang mungkin ditakuti oleh Bahar Smith dan Rizik Syihab. Ya, apa? Hijib tes DNA. Itu lebih dasar ya. Hijib tes DNA. Berani nggak Rizik Syihab sama Habib yang lain sama Bahar Smith melawan hijib tes DNA? Kalau berani suruh datang ke Cilangkap. Kita nggak usah madapang ditanya hijib-hijib. Orang Pandeglang ditanya hijib. Atau malah aneh ditanya hijib orang Pandeglang harus madaharan sakopoe tadi beta tak sedih pelegang tadi hijib beta. Nucan boga eta meureunnan Habiblah tes DNA. Urang geus boga. Siap untuk menanyakan tes DNA, siap tetap. Boga yuk PWLS Pandeglang yuk hijib PWLS Banten hijib tes DNA. Kalau mau diserang ke hijib tes DNA, kira-kira Rizik Syihab dibahas mebanyak ke 100% mawanian. Para muhibin-muhibin oknum teh pasti sieun ditanya tes DNA mah.
Pasti kalau narasi kaditu kadia persis jelema boga hutang ditagih balasan. Persis saya tanggus. Ya. Atau persis jelema nyandung ditanya kolot. Persis eta kitu. Oh balasan. Padahal eusina memang ngaku nyandung sieun tanu kolot geus teh. Boga hutang ditanya tagih balasan mah can boga duit beres. Terus kudu kaditu kadia geus. Eta para habib ketika ditanya tes yang ini misalnya aku aing dia lain keturunan nabi hablo grup aingnya ge geus beres plat geus mun mobil teh murah mah plat eta mah plat aduh beres. Jadi kita nih PLS tentang rakyat Indonesia termasuk Indonesia insya Allah sederhana saja, nggak mesti ngotot-ngotot, nggak mesti diajak perang jaludong di perang-perang provokasi, nggak usah. Dengan adanya pengakuan dari saudara kita para habib, aneh ini ngaku bukan duriat nabi, bukan cucu nabi, bohong, aneh ini mohon maaf sesuai beres sudah, nggak perlu ada pertentangan, nggak mesti beribut di Indonesia, apalagi acung-acung pedang, acung-acung celurit, aduh bawa kali celurit apa yang tidak tukang golok wae lumayan ya kan, yang mahal-mahal sudah kawin sudah kan. Curit yang pedang ngacung-ngacung si kaharekan. Ngacung-ngacung curit yang pedang di Indonesia kemudian tentang aneh begitu mah. Aberan dulu aing itu tukang ngangon bebek suka lu, lumayan ya pedang curit eta. Yang suka kaya bayawak mah. Jadi kita PWLS tidak searogan itu. Tadi kembali kepada misi PWI LS. Perjuangan Wali Songo Indonesia. LS itu jangan salah sangka ya, jangan salah tafsir. LS itu singkatan Laskar Sabilillah, Sabilillahnya disingkat Sabilillah 9 waliullah, Sabilillah 9 waliullah. Siapa? Ya Wali Songo. Oh ini ngaku-ngaku keturunan Wali Songo, ya nggak apa-apa kalau memang keturunan Wali Songo, emang salah. Sama keturunan Wali Songo itu yang tidak ada. Mereka siap diverifikasi, sisilahnya ada. Siapa keturunan Wali Songo di Pandeglang? Banyak keturunan Wali Songo di Pandeglang. Hampir di tiap pojok keturunan Wali Songo. Yang para tu bagus, para ratu itu keturunan Wali Songo. Aduh lur aing kata tukang ojek Cipaku. Kata tu bagus keturunan Wali Songo. Sadua beta tepret. Lur aing anu dagang bakwan ratu. Aduh tukang Wali Songo. Duriatun Nabi, setiap keturunan Wali Songo itu siapapun dia, termasuk di Banten, Tatu dan Tubagus, ya Duriatun Nabi. Kalaupun ada yang tidak menerima itu, orang-orang yang hasud aja itu, yang tidak tersaing. Memang nyaingan orang Banten, para Tubagus, para Ratu ya, para Habib berat itu ya, para Tubagus, para Ratu di Banten, karena rasa secara logis serati paling tapi, saya nyaingan memang. Oh, saja termancung ya para Tubagus, para Ratu di Pandeglang, Duriat Nabi. Maka malah kasaing tukang sapi mah. Para Tubagus, para Ratu di Pandeglang taradawir. Benar? Para Tubagus, para Ratu di Pandeglang Duriatun Nabi. Taradawir, najan termancung taradawir. Bedanya waktu Nabi maju tapi dawir muter para main. Benar? Dari banyak. Bahkan para Tubagus, para Ratu di Pandeglang para Tubagus. Nah, kalau banyak jangan dikiai di Pandeglang eta. Kebanyakan kiai-kiai di Pandeglang, pulang di Pandeglang di Banten, itu keturunan para Tubagus, para ulama. Jadi ketika PWLS hadir di Pandeglang sangat cocok sekali, cocok. Dan 100.000 cocok, karena memang di Pandeglang ini daerah bersejarah. Pandeglang adalah kota sejuta ulama, 1.000 ulama sudah santri. Di Pandeglang ini lahir para ulama-ulama yang hadal. Lahir Abuya Dimyati Cidahu, lahir Abuya Bustomi, Abuya Halimi, luksananya Sesoid Sehrunyami, banyak sekali. Jadi wajar kalau memang di Pandeglang, menurut saya bukan sunnah lagi ada PWI, wajib ada PWLS di Pandeglang mah. Lalu kalau di Pandeglang tidak ada PWI, artinya harus ada organisasi yang meluruskan sejarah, menjaga sejarah nasab, menjaga makom-makom leluhur kita di Pandeglang. Kali itu wali-wali. Menurut saya yang paling banyak wali ini di Pandeglang. Terkadang satu kampung ada 2 wali, paling sedikitnya wali Pandeglang 2.
Satu kampung ya kadang paling sedikit di Pandeglang kita wali kuat paling sedikit. Andai kata kejalan kita, andai kata tidak ada PWLS di Pandeglang yang menjaga sejarah dan makhluk kembali, bagaimana jadinya ketika datang Oknum Habib dibelokkan eta mah kembali jadi Habib katanya. Waktu ke si Erik jadi Habib Erik katanya. Lalu si Erik tadi natu bagus jadi Habib Erik. Repot ya. Jangan-jangan nanti pun Cesoi pun diklaim itu Habib Nabi Syahruyani. Ini yang dikhawatirkan. Nah kalau kita membiarkan para ulama-ulama yang tidak bernasab ke Habib, tidak bernasab ke Ubaidillah, kemudian dibelokkan oleh oknum, kemudian kita diam, padahal kita tahu itu bukan keturunan Ubaidillah, kita berdosa. Kita terkena laknatnya. Maka ketika PWLS lahir di Pandeglang berarti PWLS sudah mencegah terjadinya tindakan dari Allah melaknat kita karena kita tidak akan diam, betul. Harus ada yang berbicara di satu daerah meluruskan yang sejarah, harus ada yang berani seperti itu. Nah bagi mereka-mereka para muhibin siapapun dia, saya menghimbau mengajak, nggak usah ngotot-ngotot, nggak usah ngajak perang, ngajak dulu sekarang, ngajak hijit. Jangan, ini bukan masalah hijit dan tidaknya. Masalahnya argumentasi secara ilmiah, secara data sejarah. Silahkan para muhibin mau ngebela Habib, monggo. Kami tidak akan melarang orang untuk mencintai siapapun. Silahkan dari Bogor Balos. Ngan pula jangan sampai hanya dengan cintanya, kemudian yang dicintainya tidak boleh dikritik, tidak boleh ditanya validitasnya. Atau jangan, silakan. Justru ketika seseorang mencintai seseorang, muhibin mencintai Habibnya, buktikan cinta muhibin terhadap Habibnya, perlihatkan kepada kami bukti tes DNA mereka. Itu bukti cinta ngarana tuh kudu peperangan ngajak-ngajak terus. Orang Pandeglang, orang Banten diajak terus, muter jatuh bukti dulu kadang-kadang. Oknum-oknum. Guru yang kami butuhkan bukan masalah perang. Silakan para muhibin untuk menyintai Habibnya, buktikan cintanya pada Habibnya, perlihatkan kepada kami bukti tes DNA Habib. Nih, tes DNA Habib. J1 berarti memang itu dia benar. Oh, kalau ternyata tidak bisa menghadirkan bukti DNA para Habib, tidak G1, adanya G1, lalu kami akan marah. Kagak. Kalaupun terbukti itu Habib, Habibnya para muhibin ini, haplogrupnya bukan G1, kami tidak akan marah. Silakan aja, sebab masalah akhlak tidak terlihat dari G1 atau G1. Sekalipun G, kalau akhlaknya baik, ya kita hormati, betul. Kita walaupun G semuanya, G1, dunia Nabi, tapi kalau tidak beradab, tidak berakhlak, menghujat pemerintah, menghujat TNI Polri, para jenderal-jenderal dikatakan monyet, para organisasi-organisasi sedang menunjukkan kebenaran disebut monyet, ulama disebut monyet, maka kami tidak akan takut terhadap orang tersebut. Kami akan luruskan, akan kanter. Walaupun itu dia satu, sebaliknya, apalagi bukan G1, malah G monyet-monyetkan orang yang bukan monyet. Nah, bagaimana kami akan hormat terhadap mereka-mereka yang punya ucapan kotor seperti itu? Makin tidak percaya kami.